Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pertama sekali saya mohon maaf karena harus menggantikan pertemuan pada sesi ini dengan virtual ya, dengan menggunakan video. Namun saya berharap ini bisa minimal mengantarkan materi pada sesi satu ini pada pemahaman tentang supply chain management atau rantai pasok dalam bisnis gitu ya. Eh, Sebagaimana sudah kalian pelajari mungkin dari LMS yang sudah kalian bisa akses, ya, eh, beberapa pembahasan tentang supply chain atau rantai pasok dalam bisnis di perkuliahan kita ini ya, eh, ini masih dalam bahasa Inggris ya. Jadi supply chain ini merupakan sebuah isu atau salah satu isu yang sekarang sangat trending ya, karena bagaimanapun supply chain itu menentukan arah dan kesuksesan sebuah bisnis. Kita mungkin tidak pernah menyadari apa yang kita konsumsi, kemudian apa yang kita produksi itu pasti melalui proses rantai pasok ya. Jadi di sini supply chain dalam bisnis ini bertujuan untuk memaksimalkan value. Nah, nanti value itu apa? Nanti akan kita bahas ya. Value buat siapa? Value buat seluruh entitas atau seluruh yang terlibat ya, pihak-pihak yang terlibat atau sering disebut sebagai entitas yang terlibat dalam rantai pasokan sebuah produk atau jasa ya. Contoh misalnya kalau kita bicara sebuah produk ini ya, produk ini sampai ke kita itu melalui proses serangkaian proses dari mulai pengadaan bahan baku, kemudian produksi, kemudian setelah selesai produksi nanti ada proses-proses transportasi, penyimpanan, penyaluran melalui distributor sampai ke toko, sampai ke retail yang paling dekat dengan konsumen, sampai ke produk tersebut sampai dikonsumsi oleh kita sebagai end user. Nah, itu nanti akan kita kaji dalam perkuliahan kita ini ya. Kemudian mata kuliah ini mendukung tujuan dari ini ya program learning outcome-nya atau PLO-nya ya, tujuan dari program yang berkaitan dengan mata kuliah ini adalah untuk Anda diharapkan menguasai pengetahuan, itu memahami tentang konsep-konsep teoritis dan metode dalam bidang administrasi bisnis ya, karena administrasi bisnis juga sangat bersentuhan dengan supply chain nantinya ya. Kemudian PLO 4 ya. PLO 4 ini Anda diharapkan menguasai ya mampu ya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menganalisis kebijakan, strategi, dan keputusan-keputusan menggunakan pendekatan-pendekatan analitis dan juga sistematis yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan dalam bisnis ya. Sedangkan eh, tujuan dari mata kuliah ini atau course learning outcome-nya ya, outcome dari mata kuliah ini adalah Anda memahami dan mampu mensummarize, mengikhtisarkan konsep-konsep teori, dan juga praktek-praktek terkini dari supply chain management ya, yang terkait dengan perencanaan, kemudian penjualan dan juga produksi, dan juga CLO 43 ya, menganalisis kebijakan, strategi dan keputusan-keputusan bisnis menggunakan pendekatan-pendekatan analitis dan sistematis ya, yang bisa dijustified ya, bisa disesuaikan dengan keputusan-keputusan bisnis ya. Kemudian untuk rencana pembelajaran kita nanti selama 16 kali perkuliahan ini perkuliahan yang pertama yang sekarang ini. Yang pertama kita akan diskusi tentang building strategic framework to analyze supply chain ya. Kita bicara konsep dan juga praktek-praktek terkini dari supply chain. Kemudian pertemuan kedua kita akan diskusi tentang bagaimana mengukur kesuksesan sebuah rantai pasokan atau supply chain ya. Jadi misalnya sebuah produk ini bagaimana diorder, bagaimana diproduksi, kemudian kapan eh, disimpan, dikirim kepada distributor sampai ke konsumen akhir itu sesuai dengan harapan dari konsumen ya. Kemudian eh,
yang pertemuan ketiga nanti kita diskusi tentang jaringan rantai pasok atau desain jaringan dalam rantai pasok ya dan seterusnya nanti bisa dibaca di LMS ya. Dan segala ketentuan yang terkait dengan perkuliahan ini Anda bisa pelajari sendiri di LMS ya. Kita langsung masuk ke pembahasan kita pada sesi ini, yaitu pertemuan satu ini. Mohon maaf, ini saya menggunakan materi yang sudah saya bahasa Indonesia kan ya. Nanti bisa Anda download dari LMS ya. Ini sudah saya taruh di LMS. Nah, di sesi ini kita akan diskusi tentang building strategic framework to analyze supply chain ya. Nah, tujuan dari pembelajaran sesi ini adalah yang pertama, Anda mampu menjelaskan tujuan rantai pasok dalam bisnis, kemudian menjelaskan dampak keputusan rantai pasok terhadap keberhasilan bisnis, mengidentifikasi keputusan-keputusan kunci ya. Ada tiga fase keputusan kunci dalam rantai pasok dan signifikansinya. Kemudian menjelaskan siklus dan perspektif push dan pull dalam proses produksi ya dalam rantai pasok dan juga proses makro dalam rantai pasok. Ya. Kemudian, nah ini untuk gambaran sebuah rantai pasok dan keputusan rantai pasok. Nanti Anda bisa cek ya bahwa ini sebuah contoh yang sangat ekstrim ya. Dan memang ini terjadi ya beberapa waktu yang lalu tahun 2018 kalau nggak salah ya. Ini nanti Anda bisa download ya videonya. Eh, Waktu itu Lion Air ya Pak Rusdi Kirana ini memesan pesawat dari Boeing ya. Boeing 737 Max 8 dan Max 9 waktu itu adalah varian terkini ya dari produksi Boeing ya. Yang dipesan jumlahnya 222 unit. 222 unit. Ini harus diselesaikan dalam waktu misalnya 2 tahun nih, 2 tahun. 2 tahun ini misalnya kita sebagai Boeing apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima pesanan sebanyak 222 unit pesawat 737 ya Max 8 dan Max 9 ya kombinasi antara Max 8 dan 9. Apa yang kita lakukan ya? Anda bisa menganalisis nantinya ya. Kalau misalnya di dalam pesanan ini tentu saja ada beberapa di dalam kontrak ya, kontrak pesanan ini tentu tentu saja ada klausul-klausul ya atau syarat-syarat yang diminta oleh customer. Ini kan eh, demand yang luar biasa ya, nilainya mungkin puluhan triliun ini ya. Puluhan triliun nilainya. Ini sebuah potensi pendapatan yang luar biasa bagi Boeing. Ini harus di satisfied. Jadi Lion Air tuh harus dipenuhi kebutuhannya ya sehingga satisfied. Nah, satisfied ini beberapa di dalam kontrak tertuang di dalam kontrak ada yang disebut sebagai eh, apa namanya service level agreement ya persetujuan-persetujuan dalam kontrak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Nah, kita misalnya pabrikan sebagai pihak yang harus mendeliver 222 pesawat ini harus memenuhi ketentuan ini ya, harus memenuhi syarat yang diminta oleh Boeing. Kalau tidak gimana? Kalau tidak ya dampaknya akan luar biasa ya. Mungkin kita kehilangan pasar ya. Lion Air nggak jadi pesen atau bahkan citra kita jelek. Ya, citra kita jelek, mungkin maskapai yang lain nanti nggak akan mau pesan ke Boeing. Atau bahkan kalau misalnya tidak sesuai kontrak, kita kena denda. Sudah citranya jelek, kena denda. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, sementara kita tahu bahwa sebuah pesawat itu tidak hanya dibuat oleh Boeing saja. Boeing dalam hal ini hanya final assembly saja, ya, merakit atau melakukan assembly, ya, perakitan yang terakhir, ya. Sementara komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membentuk satu unit pesawat ini datang dari berbagai pabrik, ya. Contoh misalnya ada mesinnya, misalnya ya, mesinnya itu dulu itu mesinnya dibuat oleh Rolls-Royce, ya. Tapi sekarang mesin ini pesawat Boeing ini mesinnya sudah dibuat oleh anak perusahaan Boeing ya, kerjasama antara Boeing dengan salah satu perusahaan engineering di Prancis, ya. Nah, ini tetap entitas yang berbeda atau supplier ya.
Kemudian nanti komponen-komponen di dalamnya juga ada kabinnya itu ada dibuat dari perusahaan lain, kemudian sistem elektroniknya, kemudian kemudinya, kemudian sayapnya dan sebagainya itu ya. Itu sekitar ada 17 pabrikan ya. Jadi 17 pabrik ini, 17 entitas ini yang membentuk satu pesawat Boeing yang akan di final assembly oleh Boeing ya di Seattle. Nah, apa yang dilakukan oleh Boeing ketika menerima order sebanyak 222 pesawat ini ya. Taruhlah misalnya gini, dalam kontrak si Lion Air itu mensyaratkan ini ya, salah satu kontrak misalnya ya. Pesawat ini harus dikirim sebanyak 40 unit di bulan Juni 2019 ya. Nah, ini dikirimnya kemana? Misalnya, base airport dari Lion Air itu adalah salah satunya dari Batam, ya. Nah, misalnya dalam kontrak tetapkan, ya, dipersyaratkan bahwa 40 unit itu sudah harus dikirim dalam bulan Juni. Taruhlah kontrak ini dibuat Februari, berarti dari mulai Februari sampai Juni itu sudah harus menyelesaikan dan mendeliver sebanyak 40 unit ke Batam. Apa yang kita lakukan? Ya, satu pesawat membutuhkan dua mesin. Ya, misalnya waktu itu dibuat oleh Rolls-Royce. Ya, Rolls-Royce itu adanya di Inggris, pabriknya di Inggris. Ya, nah di sini kita eh, Boeing itu akan menetapkan rencana produksi. Ya, rencana produksi di mana di dalam rencana produksi ini final assembly. Ya, jadi pesawat ini sudah harus jadi untuk 40 unit ini ya sudah harus jadi pada tanggal 25 Juni 2019. Ya, karena membutuhkan waktu kalau akhir ya 30 Juni membutuhkan waktu 5 hari untuk verifikasi akhir ya kontrol kemudian cek kelaikan terbang surat-surat izin pilot dan sebagainya itu butuh waktu 5 hari atau 4 hari ya sampai tanggal 29 Juni ya 29 Juni baru dikirim ke Batam. Dari Seattle ke Batam. Itu butuh waktu 1 hari, 1 malam misalnya ya. Berarti 30 Juni sudah sampai. Nah, kalau tanggal 25 Juni harus jadi, harus selesai. Kemudian untuk apa namanya? Untuk pesawat ini sudah siap, sudah selesai dalam tahap akhir, itu pemasangan mesin itu butuh waktu 1 hari misalnya ya. Pemasangan mesin ini bisa bersamaan dengan pengecatan. Ya, makanya mesin harus ada tanggal 24 Juni. Ya, dua mesin sudah harus ada karena mau dipasang di tanggal 24 Juni. Butuh waktu 1 hari. Ya, tanggal 25 Juni nanti selesai. Nah, kapan harus order ke Rolls-Royce? Ya, sebanyak 82 kali 40 unit, 80 unit. Ya, kita harus pertimbangkan kalau kita order Rolls-Royce itu akan bisa mengirim dalam waktu berapa hari sehingga tanggal 24 Juni mesin sudah ada di pabrik kita gitu ya sehingga 24 Juni langsung kita pasang ya. Nah, perkirakan misalnya Rolls-Royce butuh waktu 3 hari, maka order harus kita kirim 21 Juni. Nah, itulah gambaran yang sangat ekstrim ya, tentang bagaimana keputusan dalam rantai pasok itu harus dibuat ya, dari mulai kita eh, apa namanya pembuatan kontrak dengan customer atau nanti mungkin kalau untuk perusahaan yang produknya itu dipesan gitu ya pembuatan kontrak, kemudian service level agreement, kemudian kita buat rencana produksi, dari rencana produksi nanti kita akan melakukan rencana-rencana yang lain, ya, misalnya rencana pembelian untuk komponen A, komponen B, komponen C, dan sebagainya. Termasuk menentukan siapa yang akan kita jadikan sebagai supplier. Nah, itu adalah keputusan-keputusan dalam rantai pasok, ya, manajemen rantai pasok. Dan ini adalah isu-isu yang sangat krusial, sangat penting ya dalam keputusan rantai pasok. Oleh karena itu Anda harus bisa menguasai hal ini ya. Sebagai lulusan administrasi bisnis, Anda harus harus mengetahui dan paham tentang alur dari sebuah produk sampai dari mulai supplier yang paling awal ya sampai kepada customer yang paling akhir. Ini gambarnya seperti itu. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah apakah rantai pasok itu ya? Ini akan timbul pertanyaan ya tadi dari kasus yang tadi ya. Kita akan mempertanyakan kalau gitu apa ya rantai pasok? Ya.
Kemudian bagaimana keputusan-keputusan dalam rantai pasok? Tadi udah ada gambaran ya, keputusan untuk order kepada Rolls-Royce ya. Keputusan untuk mendeliver kepada customer. Keputusan nanti ada keputusan untuk menyimpan. Berapa lama kita akan menyimpan eh berapa berapa jumlah yang harus kita simpan dan sebagainya. Nah, itu keputusan-keputusan dalam rantai pasok yang nanti akan kita klasifikasikan ke dalam beberapa tipe keputusan ya atau tahapan keputusan. Kemudian rantai pasok dalam proses, bagaimana proses rantai pasok? Kalau kita bicara bisnis, pasti kita akan bicara proses. Makanya Anda juga ada mata kuliah proses bisnis gitu ya. Kita akan coba lihat nanti rantai pasok dalam perspektif bisnis dan juga pentingnya alur rantai pasok. Ya, baik. Jadi apakah rantai pasok itu? Ya, tadi kita sudah melihat ya dari video nanti yang juga Anda putar ya, bahwa rantai pasok itu adalah seluruh tahapan, ya, seluruh tahapan yang melibatkan multi entitas. Entitas itu apa? Entitas itu ya bisnis. Entitas itu korporasi, korporat. Entitas itu perusahaan, ya, atau pihak-pihak ya, parties, ya, baik langsung maupun tidak langsung dalam pemenuhan permintaan pelanggan. Ya, permintaan pelanggan. Lion Air permintaan siapa? Permintaan Lion Air. Boeing tadi permintaan Lion Air. Ya, Lion Air order, itu permintaan dalam bentuk order, sudah dalam bentuk order gitu ya. Sebanyak 222 unit pesawat Max 8 dan 9 ya. Itu adalah permintaan ya. Dan seluruh aspek permintaan termasuk waktunya, termasuk lokasinya gitu ya, termasuk service yang lain ya. Ya, jadi supply chain ini merupakan seluruh tahapan yang melibatkan multi entitas. Tadi ada yang terlibat di sini, contohnya adalah Rolls-Royce. Itu terlibat dalam pengadaan mesin. Kemudian nanti ada perusahaan dari Jepang terlibat dalam pengadaan untuk sistem elektronik pesawat. Ya, baik langsung maupun tidak langsung. Ada yang terlibat langsung, ada yang terlibat tidak langsung. Terlibat langsung tentu saja di sini misalnya Lion Air dengan Boeing itu terlibat langsung. Karena apa? Lion Air kontrak langsung dengan Boeing, gitu ya, terlibat langsung. Rolls-Royce terlibat langsung karena apa? Untuk membuat satu pesawat itu membutuhkan mesin yang pengadaannya oleh Rolls-Royce. Ada yang terlibat tidak langsung, misalnya apa? Misalnya adalah untuk menerbangkan pesawat dari Seattle dari pabrik Boeing ke Batam itu membutuhkan pilot. Yang pilot itu harus dikontrak kepada perusahaan penyedia pilot. Nah, itu terlibat tidak langsung, gitu ya. Atau lebih sederhananya misalnya gini, ya. Taruhlah kita kita membeli air minum dalam kemasan, ya, merek tertentu Al-Maksum misalnya, ya. Kalau Anda bayangkan, ini nanti di kelas dibahas ya. Sebuah air minum dalam kemasan, satu box air minum dalam kemasan itu dibuat dalam berapa tahap, ya? Nanti Anda bisa urai, ya. Tahapan-tahapan pembuatan air minum dalam kemasan. Nah, siapa yang terlibat di dalam pembuatan air minum dalam kemasan ini? Dari mulai ambil airnya dari gunung misalnya ya, dari Manglayang, kemudian diolah, diozonisasi, dibotolin, kemudian dimasukkan ke dalam kardus, kemudian diorder oleh distributor sampai ke kita dan kita minum. Itu berapa entitas yang terlibat, ya. Kemudian permintaan pelanggan, pelanggannya itu kita, pelanggannya itu nanti kita sebagai end customer. Ada pelanggannya retailer ya, retail. Ada pelanggannya distributor misalnya kayak gitu. Nah, itu permintaannya seperti apa itu harus harus dipenuhi oleh seluruh entitas di dalam rantai pasok ini ya. Nah, entitas ini termasuk di dalamnya ada manufacturer, ya, pabrikan, supplier, transporter, ya, warehouse, kemudian retailer, customer. Ini entitas-entitas yang terlibat. Ya, transporter, ya, kayak misalnya si Almasum ini membutuhkan alat angkut truk, ya, truk box misalnya kapasitas 8 ton, ya. Mungkin Almasum nggak perlu atau tidak ingin untuk berinvestasi ke truk sendiri gitu ya, karena itu akan sangat mahal untuk membeli truk, kemudian biaya pemeliharaan, biaya operasional itu sangat mahal, sehingga Almasum itu kontrak kepada transporter, kepada truk provider ya. Nah, truk provider ini adalah entitas yang terlibat tidak secara langsung gitu ya. Kemudian dalam setiap perusahaan rantai pasok mencakup seluruh fungsi yang terlibat ya, seluruh fungsi dari mulai product development ya. Jadi
contoh misalnya Max 8 dan Max 9, ya product development ini fungsi rantai pasok juga ada di dalamnya. Karena apa? Di dalam pengembangan produk itu ada fungsi research and development. Ya, research and development itu satu unit atau mungkin konsultan ya yang melakukan penelitian pengembangan terhadap sebuah produk ya. Dan ini penelitian dan pengembangan sebuah produk ini didasarkan pada riset yang dilakukan kepada customer, riset yang dilakukan kepada apa untuk eh, pemanfaatan teknologi ya. Itu rantai pasok terlibat di dalamnya ya. Jadi kalau misalnya riset berdasarkan dinamika kebutuhan customer, melibatkan customer gitu ya. Riset dilakukan oleh pihak lain ya, bukan internal perusahaan. Itu kita juga melibatkan mereka sebagai provider riset ya. Kemudian marketing, marketing jelas ya. Kita akan melibatkan customer ya. Marketing akan berinteraksi dengan customer. Marketing itu berkaitan dengan penjualan ya. Penjualan itu melibatkan banyak pihak juga ya, distributor, retailer gitu ya, sampai end customer. Operation, nah, operation ini pabrikasi ya. Ini melibatkan juga rantai pasok ya. Di dalam operation itu nanti ada yang mulai dari procurement ya, gudang ya, kemudian proses itu melalui beberapa tahap ya. Ada tahap lini assembly pertama, lini assembly kedua, lini assembly ketiga, nah itu semuanya rantai pasokan. Itu ya. Distribution juga gitu ya, melibatkan apa, distributor, gudang, kemudian retailer, dan juga finance ya. Finance ini akan bekerja berdasarkan pada aktivitas-aktivitas operasi, aktivitas-aktivitas penjualan, marketing, SDM, nah, itu juga rantai pasokan ya. Customer service juga seperti itu ya. Nah ini ya. Nah ini ada sudah dapat gambaran tentang apa itu rantai pasok kalau gitu ya. Contoh lagi misalnya di marketing itu ada promosi ya. Promosi itu tujuannya apa sih? Ya, ada mungkin masih ingat ya, coba ingat-ingat. Promosi itu tujuannya adalah AIDA, ya. Saya bukan orang marketing ya, tapi sedikit paham lah tentang promosi ini. AIDA itu apa? AIDA itu, yang pertama apa? AIDA itu, kita kalau kita berpromosi, kita ingin membangun attention ya, atensi customer. Ya, AIDA. Oh, ini loh ada Max baru. Nah, ini ada varian baru Max 8. Ini ada air minum dalam kemasan varian baru yang tutupnya pakai flip, itu ya, attention. Nah, dari attention ini nanti akan kita harapkan akan menjadi interest, ya, tertarik. Oh, apa sih tutup flip itu? Oh, ternyata lebih praktis, misalnya kayak gitu ya, tertarik. Nah, kalau sudah tertarik, kemudian desire, ya, ingin. Wah, ini praktis nih, bisa dibawa kemana-mana, gitu ya. Oke, baru action ya. Action membeli. Nah, ini. Nah, promosi ini juga melibatkan aktivitas-aktivitas rantai pasok ya. Karena apa? Promosi nanti kita akan libatkan kalau dalam consumer goods ya. Promosi itu harus melibatkan distributor atau peritel ya. Karena begitu misalnya ya, promosi berhasil, kita tidak bisa menjual langsung kepada end customer. Air minum dalam kemasan, Aqua, Almaksum, Le Mineral itu pabrik tidak menjual langsung kepada customer, tapi melalui siapa? Melalui distributor. Ya, jadi kalau ada promosinya berdampak ya, ternyata meningkatkan penjualan ya, demand end customer-nya naik, maka kita perlu keterlibatan dari distributor, dari retailer. Nah, itu contoh bagaimana fungsi marketing ya di dalam hal ini aktivitas promosi ini melibatkan aktivitas rantai pasokan ya, melibatkan rantai pasok. Ya, ini contoh lagi misalnya ini ya. Suatu saat ya kita misalnya Anda dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan misalnya naik sepeda atau naik motor atau pakai mobil gitu ya atau naik kendaraan umum, kita merasa haus nih, kita merasa haus di lampu merah ya, di Buah Batu lampu merah yang sangat luar biasa ya, panjangnya, lamanya gitu ya, dan cara condong gitu ya, merasa haus dan kita nggak bawa air minum ya. Biasanya kita akan otomatis kalau ada mang-mang ya yang jualan apa namanya kaki lima itu yang apa
asongan gitu ya, jualan air minum dalam kemasan, kita nggak tahu mereknya apa ya yang dia jual. Atau kita sudah tahu mereknya apa, tapi kita nyebutnya bukan merek itu. Biasanya kita akan nyebut Aqua gitu ya. Mang, beli Aqua. Mang, minta Aquanya dong. Bisa nggak gitu. Nah, kita ngomong Aqua, tapi yang dijual bukan Aqua. Kita akan menerima atau menolak? Nggak mungkin kan kita menolak kan? Meskipun kita ngomongnya Aqua, dikasih Le Mineral, dikasih Al Maksum, dikasih Crystalline. Kita akan terima. Ron 88. Kita akan terima. Ya, meskipun mereknya bukan Aqua. Nah, ini salah satu isu dalam rantai pasok yang juga harus kita telaah gitu ya. Ternyata kita terima meskipun kita ngomongnya Aqua. Kalau dalam marketing ini disebut sebagai apa? Generic brand, ya generic brand, ya. Generic brand, brand yang diasosiasikan dengan produk. Jadi kita ngomongnya Aqua, tapi bayangan kita bukan Aqua sebagai merek yang ada A, Q, U, E gitu ya. Tapi sebagai produk ya. Kalau merek kan bayang kalau kalau merek itu kan Aqua hurufnya A dengan huruf yang unik seperti itu, warnanya biru, kemudian tutupnya seperti ini, apa bentuk botolnya seperti ini. Itu kan kita bayangnya brand ya, merek. Tapi yang kita bayangkan bukan merek tapi produk gitu. Nah, itu disebut sebagai generic brand ya. Nah, generic brand ini bagi Aqua bagus atau enggak? Berkah atau petaka? Ada yang bilang berkah, ada yang bilang petaka. Kalau berkah, gimana berkahnya? Kalau petaka, kenapa jadi petaka? Berkah karena Aqua saking terkenalnya, saking sudah menjadi brand yang generik, dia kalau jualan varian baru ya, kalau dia menawarkan varian baru ini dari Aqua misalnya ya, ini cenderung gampang diterima oleh pasar, gampang masuk ke dalam pasar, ya, gampang mengenalkan produk baru, varian baru dengan merek yang sama, ya. Petakanya apa? Petakanya ya, merek lain gampang sekali numpang, ya. Jadi kayak merek-merek lain nggak perlu promosi, ya. Nah ini peran promosi di sini jadi kecil gitu ya untuk produk-produk yang seperti ini. Jadi yang produk yang tidak sensitif terhadap merek ini peran promosi menjadi kecil. Anda harus bisa menelah ini ya, harus bisa menelah ini sebagai sarjana administrasi bisnis ya. Peran promosi ini akan kecil untuk untuk produk-produk yang tidak sensitif terhadap merek. Nah isunya ya, justru isu sentralnya bukan di promosi, tapi di mana? Rantai pasok, ya. Isu sentralnya ada di rantai pasok. Seperti apa sih rantai pasok? Isu sentral rantai pasok. Nah, yang jadi masalah adalah karena di situ nggak ada aqua, maka orang nyebut aqua dikasih le mineral mau, dikasih amidis mau, dikasih almaksum mau. Jadi isunya bukan merek, tapi isunya apa? Isunya adalah ketersediaan produk, ya. Jadi di sini maka aqua tuh harus ada di mana-mana, gitu ya. Aku harus ada di mana-mana gitu. Ini ya. Nih, isunya ada di sini. Sini. Isunya ada di sini. Gitu ya. Nih, isunya Aqua harus ada di mana-mana. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang jadi isu ya. Karena harus ada di mana-mana, ini juga masalahnya adalah eh bagaimana agar Aqua ada di mana-mana? Nah, ini ya. Bagaimana agar Aqua ada di mana-mana? Karena apa? Karena aqua itu kan dibikin di hanya di beberapa tempat ya. Kita tahu aqua itu yang paling dekat Bandung itu di Subang, ya. Kemudian ada di Sukabumi, ada di Bekasi gitu ya. Di Jawa Tengah itu ada di Klaten, di Jawa Timur ada di Pandaan, gitu ya. Nah, untuk ada di mana-mana, aqua harus melibatkan distributor dan retailer, ya. Harus melibatkan mereka. Nah, dampaknya apa? Di satu sisi untuk memenuhi keinginan pelanggan itu harus ada di mana-mana. Tapi di sisi lain, untuk ada di mana-mana harus melibatkan distributor, harus melibatkan retailer, harus melibatkan entitas lain. Dampaknya apa? Kalau melibatkan entitas lain, maka setiap entitas itu butuh margin.
ya, butuh keuntungan. Dampaknya apa jadinya? Di satu sisi, kalau kita ingin memenuhi kebutuhan pelanggan harus ada di mana-mana. Ya, di sisi lain, kalau untuk ada di mana-mana, itu harus melibatkan banyak pihak dan cenderung mengurangi margin. Nah, itu namanya trade-off, ya, trade-off antara pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan biaya, ya, biaya servis. Nah, ini salah satu contoh ke permasalahan atau isu-isu kritis dalam rantai pasok, dalam manajemen rantai pasok, ya. Tuh, nanti akan kita diskusikan dan ada simulasi-simulasi bagaimana sih men-matchkan, mensinkronkan antara pemenuhan kebutuhan pelanggan, pemenuhan kebutuhan pelanggan di satu sisi dengan biaya yang timbul untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengkondisikan sehingga itu menguntungkan bagi semua pihak. Oke, pelanggan merupakan bagian integral, ya, bagian yang utuh gitu ya dari sebuah rantai pasok. Dan pelanggan ini sentral perannya ya, karena semua produk itu sumber kehidupan dari sebuah produk itu ya pelanggan, ya. Ya, jadi produk apa namanya bisnis kita akan bisa dibiayai, kita akan tumbuh itu dari pelanggan ya. Termasuk dalam rantai pasok adalah pergerakan produk atau pergerakan material dari supplier ke manufacturer, manufacturer ke distributor, distributor ke retailer, sampai ke end customer. Ya, beserta informasi, kemudian jasa, uang, dan material lain yang menyertai. Ya, informasi menyangkut waktu, kuantitas, lokasi. Ya, contohnya apa? Ya, misalnya gini ya, kita bicara air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan kita dapatkan sebagai end user ini di toko atau di warung. Ya, warung itu sebagai retailer yang paling dekat dengan konsumen akhir, gitu ya. Warung ini mendapatkan pasokan air minum dalam kemasan dalam bentuk box ya dari pedagang besar ya atau misalnya supermarket ya kayak di sini tuh yang grosir itu Indogrosir ada apa namanya yang dulu makro itu eh Lotte Mart itu ya misalnya karena apa namanya harganya harga grosir gitu ya mendapatkan dari situ. Lotte Mart, Indogrosir itu mendapatkan dari distributor, distributor dari pabrik, gitu ya. Nah, warung atau retailer yang paling dekat dengan kita itu kan kalau mau beli kulakan ya dalam bahasa Jawa kulakan ya beli berapa box itu kan akan memperkirakan, oh stok hari ini tinggal berapa misalnya satu kardus, saya harus beli. Ya, dia akan order kepada distributor ya, distributor. Order dalam order pasti tertera berapa jumlahnya, ya kuantitas itu informasi ya. Kapan harus dikirim, yaitu waktu, ya. Dikirim kemana, gudang-gudang di mana gitu ya. Nah, itu lokasi. Nah, informasi berkaitan dengan itu ya, waktu, kuantitas, lokasi, ya. Berserta uang-uang itu ya pasti nanti kan order itu harganya berapa, uang harga grosir seperti itu. Jasa dan material lain jasa ya nanti diangkut oleh perusahaan logistik ya perusahaan truk ya kemudian bisa juga disebut sebagai jaring pasokan ini sering rantai pasok itu juga sering disebut sebagai supply network atau jejaring pasokan ya. Nah, secara tipikal kita bisa menyebutnya menyebutkan jejaring ini dari kalau misalnya kita amati dari bawah ya dari bawah itu customer retailer ya, jadi customer order kepada retailer retailer order kepada distributor distributor order kepada manufacturer manufacturer untuk materialnya order kepada supplier. Nah, ini disebut pengamatan yang seperti ini dari bawah ke atas ini disebut sebagai upstream ya dari bawah ke atas bawah itu customer ya atau kita bisa juga amati dari sisi dari atas ke bawah, dari supplier, supplier supply kepada manufacturer, manufacturer supply kepada distributor, distributor supply kepada retailer. Ini kita amati secara downstream. Ya, downstream. Ya. Tapi dalam beberapa kasus, apalagi dengan perkembangan teknologi seperti seperti sekarang ini ya, yang sangat maju,
tahapan-tahapan rantai pasok tidak berlaku, mungkin tidak berlaku seperti itu ya. Bertahap dari retailer ke distributor, distributor ke pabrik, pabrik ke supplier. Atau supplier ke pabrik, pabrik ke distributor, distributor ke retailer, retailer ke end customer. Mungkin tidak seperti itu juga gitu ya. Nah, dalam kasus apa hal ini? Atau berikan contohnya. Berikan contohnya. Nah, ini tugas buat Anda ya. Berikan contohnya bahwa rantai pasok tidak melalui tahapan tipikal upstream atau downstream seperti ini. Ya, tahapan tipikal itu end customer, retailer, retailer, distributor, distributor, manufacturer, manufacturer, supplier atau ke bawah ya. Nah, dalam kasus apa supply chain tidak mengikuti alur seperti itu, mengikuti alur tipikal. Contohnya apa? Ya, silakan nanti dijawab di LMS ya. Berikan contohnya. Dalam kasus apa dan berikan contohnya. Nah, ini alur tipikal tuh kayak gini ya. Alur tipikal seperti ini. Jadi kalau kita amati di sini, ini peran dari pabrikan. Pabrikan ini sering disebut sebagai Original Equipment Manufacturing atau OEM. Ya. Di sini dia melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti warehousing, kemudian pabrikasi gitu ya. Kemudian warehouse untuk material, kemudian ada warehouse untuk finished goods ya. Ini aktivitas-aktivitas di OEM. Jadi, Anda sebagai lulusan administrasi bisnis harus paham ya, kalau ada orang bicara tentang OEM itu harus Anda nangkap. Oh, OEM itu pabrik. Oh, OEM itu entitas yang melaksanakan fungsi pabrikasi. Kalau di perusahaan jasa, ya yang melaksanakan operasional jasa. Kalau di KAI misalnya ya, OEM-nya siapa? Ya KAI ya, gitu ya. Nah, pabrik OEM ini memperoleh material dari supplier. Ya, supplier itu bisa bertahap ya. Ada tier 1 itu supplier yang paling dekat dengan OEM. Ya, ada tier 2. Supplier tier 2 itu adalah yang mensuplai material ke supplier tier 1 dan seterusnya. Contohnya apa? Contoh misalnya ini ya, air minum dalam kemasan. Misalnya ini Aqua atau Almasum ya. Ini sebagai OEM. Dia mendapatkan air dari mana? Dari Tuhan. Ya dia mendapatkan air dari pasokan yaitu dari pemerintah setempat ya, pemerintah daerah misalnya membayar retribusi pengambilan air. Nah, berarti pemerintah itu sebagai supplier air ya, tier 1. Air itu tidak mempunyai supplier sebelumnya gitu ya. Dia mendapatkan botol kardus itu dari mana? Ya, perusahaan botol, perusahaan kardus ya, perusahaan kemasan itu merupakan tier 1. Botol itu dibuat dari plastik. Nah, plastik itu dipasok oleh pemasok plastik kepada pabrik botol. Ini supplier 2. Kardus itu dibuat oleh material kardus itu kertas ya, dipasok oleh perusahaan kertas. Ini tier 2 ya. Kemudian OM ini memproduksi kemudian menyimpan barang jadi, kemudian dia menerima order dari distributor ya, distribution center di sini dia akan order kepada OM ya. Kemudian dia akan mendistribusikan produknya melalui store misalnya ya. Dari store baru ke end customer ya, di toko, kemudian ini posisi kita di sini ya. Nah, kalau kita amati dari atas, ini dari atas ya berarti ya, dari atas ke bawah ini kita ngamati secara downstream ya, downstream. Dari supplier ke OM ini disebut sebagai material flow ya, karena memang yang mengalir itu material ya. Sedangkan dari OM sampai ke end customer ini disebut sebagai goods flow ya, aliran produk karena memang produk akhir yang dialirkan ya. Beserta information ya, informasi tadi kayak misalnya jumlah, waktu, lokasi gitu ya, dan services yang menyertai. Kalau kita mengamati dari bawah, dari kanan ke kiri, ini dari bawah ke atas ini kita ngamati secara upstream gitu ya. Nah, ini tipikal ya, tipikal proses dari rantai pasok ya. Nah, tadi pertanyaannya ya yang Anda harus jawab di LMS ya. Dalam kondisi kekinian ya, dengan teknologi yang luar biasa maju, eh, ada kasus-kasus yang tidak mengikuti tipikal ini ya. Nah, kenapa ya? Anda amati itu dan berikan contohnya ya. Jadi tidak berlangsung seperti ini. Berikan contohnya. Kenapa dan berikan contohnya ya. Kemudian ada kalanya juga
Supply chain ini nggak alirannya itu reverse, ya reverse, ya. Ini reverse seperti ini. Reverse itu maksudnya apa? Contoh yang reverse gini ya. Eh kita punya butik, ya. Anda yang punya butik mungkin paham tentang ini ya. Kita punya butik. Butik kita ini hanya menjual produk-produk fashion dari penjahit. Ya, jadi kita 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 sebagai sebagai toko ya butiknya, kita akan ngamati model, model kemudian kita bikin semacam desain atau apa namanya rancangan ya, rancangan produk. Kemudian setiap kali rancangan ini akan kita pesan kepada penjahit. Ya. Kemudian ada kesepakatan misalnya ya, apa penjahit juga seperti itu ya. Penjahit ini mau punya punya apa model atau punya produk yang dititipkan kepada butik gitu ya, atau kepada toko pakaian. Ya. Nah dalam perjanjian dalam kontrak itu karena titipan gitu ya, maka titipan nanti ya bagi hasil atau gimana ya sistem apa keuntungannya seperti apa. Ada kontrak misalnya kalau produk yang nggak laku itu nanti akan dikirim kembali kepada supplier. Di industri makanan juga seperti itu juga ya ada. Nah ini disebut sebagai reverse ya reverse supply chain atau reverse logistik gitu ya. Ini juga ada dalam beberapa kasus ada yang berlaku balikan ya produk-produk yang afkir, produk yang obsolen, produk yang tidak laku itu bisa di reverse kepada supplier. Nah, ini disebut sebagai reverse. Oke ya. Em, sekarang kita masuk ke tujuannya ya. Kenapa harus di manage? Rantai pasok, aliran material, aliran produk itu harus di manage. Tujuannya apa? Tujuan dari managing rantai pasok untuk memanage rantai pasok ini tujuannya adalah memaksimalkan nilai, value. Anda sering mendengar kata-kata value ya. Tujuannya memaksimalkan nilai secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan maksudnya apa? Kan di dalam rantai pasok ya di sini kan banyak entitas nih. Entitasnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Nah, tujuan dari rantai pasok, managing rantai pasok ini, memanage rantai pasok ini adalah memaksimalkan nilai untuk seluruh entitas. Nah, mari kita bedah satu-satu. Ya, nilai rantai pasok supply chain value ini adalah perbedaan antara kemanfaatan produk yang dirasakan pelanggan dengan upaya, dengan effort yang dilakukan sistem rantai pasok dalam memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Sekarang kita bedah ya. Kita end user, customer, ini adalah bagian integral dari rantai pasok. Value kita apa? Value kita apa? Oke, pada saat kita sedang kehausan, ya, nggak bawa bekal air minum, kita ngomong, Mang, beli aqua, dikasih le mineral, ya. Kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah air minum, ya, air minum. Bukan merek ya, air minum. Air minum yang bisa menyelesaikan, memuaskan dahaga kita. Ya, rasa haus kita terpenuhi. Rasa haus kita terpuaskan. Nah, kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita adalah produk itu tersedia, air itu tersedia, air minum itu tersedia pada saat kita butuh, pada saat kita menginginkan, air itu tersedia. Nah, itu kebutuhan kita. Berarti kebutuhan kita itu apa? Berkaitan dengan apa? Pada saat kita membutuhkan, berarti waktu, ya. Dan di mana kita membutuhkan, berarti lokasi. Itu kebutuhan kita sebagai end user, sebagai bagian dari integral, sebagai bagian integral dari rantai pasok. Jadi kalau end customer value-nya adalah kebutuhannya, keinginannya terpenuhi, satisfied. Ya, kita karena kita haus, kita butuh air minum. Nah, air minum itu harus tersedia di saat kita membutuhkan dan di mana kita membutuhkan. Itu adalah kebutuhan end customer. Itu adalah value end customer. Ya. Bisa nggak dihitung? Ya, bisa aja sih kita akan menghitung value dari end customer sangat sangat mungkin gitu ya. Itu value dari end customer. Nah, sedangkan entitas lain yang di luar end customer itu value-nya apa? Perbedaan antara kemanfaatan dengan effort. Nah, kita bisa kuantifikasi langsung di sini.
Ya, yang namanya bisnis itu pasti bicara profit. Entitas selain end customer itu pasti bicara profit. Ya, profit kita tahu bahwa profit itu adalah selisih antara total revenue dengan total cost. Ya, total revenue dengan total cost. Ya, jadi total revenue adalah seluruh pendapatan dari hasil penjualan. Ya, total cost itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah entitas. Untuk apa? Untuk mendapatkan produk tersebut dan menjual produk tersebut. Itu adalah total cost. Ya, contoh nih contoh. Contoh gini, ya. Pada suatu waktu di state awal ya, kondisi awal, eh ini gini misalnya ya. Dengan memanfaatkan teknologi, maka kita bisa memotong jaringan rantai pasok. Ya, ini saya gini ya, saya punya teman ya tetangga juga teman gitu ya. Dia punya pabrik solar system. Solar system itu alat pemanas yang menggunakan tenaga matahari gitu ya. Dulu sebelum teknologi advance seperti sekarang ini, dia tuh untuk mendapatkan komponen itu harus melalui distributor dari pabrik komponen ini. Pabriknya ada di Cina, ya. Distributor di Indonesia ada di Jakarta. Ya, ada di Jakarta. Nah, untuk mendapatkan komponen ini, misalnya komponennya solar cell-nya ya, ini kan harus mengeluarkan biaya apa harga yang diperoleh itu harga dari distributor. Distributor untuk memperoleh untuk menetapkan harga ini kan sudah menetapkan marginnya juga kan. Jadi taruhlah misalnya distributor ini memperoleh barang dari pabrik atau mungkin dari distributor yang di negara asal di Cina itu harganya tertentu misalnya harganya 90 gitu ya. Kemudian dijual 105 misalnya. Ya, ini karena distributor ini mengenakan margin ya, menerapkan margin, memungut margin, memungut laba ya. Kemudian dalam perjalanannya si temen ini telusur siapa sebenarnya pabrik dari komponen ini ya. Oh, ternyata sudah ketemu oh pabriknya tuh ini ternyata. Kemudian komunikasi ya, komunikasi, kemudian meyakinkan bahwa saya akan order secara rutin, minimal order sekian, boleh nggak? Gitu ya. Awalnya beli dari eh, melalui Alibaba dulu ya, melalui alibaba.com, kemudian ternyata dapat. Jadi sekarang kalau belanja material itu nggak melalui distributor lagi, ya. Dampaknya apa? Terjadi pengurangan cost, ya, karena margin yang harus dibayar ke distributor sudah nggak ada, gitu ya. Nah, taruhlah itu kita ibaratkan seperti ini. Sebelum adanya pemotongan distributor ini, untuk mendapatkan material itu harus mengeluarkan biaya tertentu, ya. Sehingga kalau kita hitung total cost-nya, ya, total cost-nya ini ada 120 plus 20. 120 ini adalah biaya material, ya. Misalnya ini adalah harga pokok produksi, ya, harga pokok produksi di dalamnya sudah memperhitungkan biaya material, harga pokok material, ya. Material itu harga perolehan yang berasal dari distributor, ya. Di total-total, ya, harga pokok produksi 120 ditambah variabel dia tambah biaya-biaya lain-lain ya biaya yang lain-lain ya ini menjadi 120 menjadi apa biaya lain-lain itu 20 ya kalau di total maka biaya harga pokok produksi ditambah dengan biaya, biaya lain misalnya biaya marketing biaya umum dan sebagainya itu menjadi 140 ini sebagai harga pokok penjualan ya cost of goods sold harga pokok penjualan 140 ya kalau dia pengen menetapkan margin 30 per unit produk 30 ya maka dia harus meng-up harga jualnya ya selling price-nya itu menjadi 170 ya yaitu cost of goods sold ditambah dengan profit ya 140 ditambah 30 jadi 170 ya. Nah, dengan belanja langsung ke pabrikan, maka dia bisa memotong biaya distribusi.
biaya yang dipungut oleh distributor, ya. Margin distributor bisa kita potong sehingga kita bisa memperoleh material dan kalau digabung maka harga pokok produksi bisa kita cut menjadi 100, ya. Kemudian biaya lain-lain general cost ini misalnya ter 20. Maka harga pokok penjualan ini bisa kita hemat menjadi 120, ya. Nah, dengan 120 harga pokok penjualan 120 ini maka kita bisa bermain dengan banyak ruang, ya. Misalnya apa? Untuk kepentingan kompetisi, persaingan, ya. Kita bisa bersaing dengan cost, ya. Di strategik itu ada cost leadership. Ya, kita bermain dengan cost, ya. Kalau yang lain-lain jualan misalnya harga harga jual di industri misalnya 170, ya. Maka kita bisa kalau kita tetap kalau kita pengen bersaing dengan menurunkan harga, ya, tanpa mengurangi kualitas tentu saja, ya. Dengan harga pokok penjualan 120, kita bisa jual misalnya 168. Ya, 168 ini sudah dapat profit 48. Ya. Jauh lebih tinggi dari profit sebelumnya. Dan kita mampu bersaing di sini karena harganya lebih murah, gitu ya. Atau harganya, oke, harga industri kita nggak akan bersaing dari harga industri, tapi kita bersaing dari sisi kualitas misalnya, ya. Kita mampu menekan cost. Tetap harus kita jual harga 170 karena industri juga pasar itu 170 dan laku maka kita profitnya akan lebih tinggi menjadi 50. Nah, ini contoh bagaimana keputusan dalam rantai pasok bisa mempengaruhi kinerja bisnis, gitu ya. Nah, di sini makanya value berkorelasi dengan profitabilitas rantai pasok, yakni selisih antara revenue yang dihasilkan dari pelanggan dengan keseluruhan biaya dalam rantai pasok. Ini sudah keseluruhan biaya dari rantai pasok, gitu ya. Dan ini contoh apa isu-isu yang terkait dengan manajemen rantai pasok. Ini ya, ini tujuan dari rantai pasok memaksimalkan nilai. Oke. Dan sumber pendapatan itu adalah pelanggan, ya. Jadi semuanya itu adalah dari pelanggan, gitu ya. Sedangkan sumber cost, sumber biaya itu adalah alur informasi, alur produk. Ini semua yang menimbulkan biaya rantai pasok itu ya dari mulai pengiriman procurement, ya, pengiriman material, pabrikasi, kemudian informasi, ini adalah sumber biaya, gitu ya. Yang sumber biaya itu dihitung nanti dalam bentuk harga pokok produksi. Kemudian ditambah dengan biaya lain-lain, general cost, itu menjadi harga pokok penjualan. Nah, itu adalah sumber biaya. Nah, dengan demikian maka supply chain management ini adalah bagaimana kita mengelola alur, ya, memanage flow antara dan di antara tahapan-tahapan dalam supply chain, ya, untuk memaksimalkan profitabilitas total supply chain, ya. Tadi sudah kita gambarkan tentang profitabilitas supply chain tersebut. Oke, selanjutnya tahapan-tahapan keputusan dalam supply chain ini kita bagi ke dalam tiga tahapan, yaitu yang strategis atau desain, kemudian tahapan perencanaan supply chain, dan tahapan operasional supply chain. Yang strategis ini berkaitan dengan keputusan-keputusan tentang struktur rantai pasok dan proses yang harus dilakukan. Ya, contohnya apa? Contoh yang strategis, ya, kita menetapkan lokasi dan kapasitas fasilitas. Ya, lokasi dan kapasitas fasilitas. Contoh kasus, ya, Pizza Hut. Pizza Hut Delivery itu merupakan perusahaan fast food, ya, yang berinovasi pertama sekali dengan pelayanan delivery, ya, menggunakan delivery order, gitu ya. Nah, pada saat kita mau menjalankan apa namanya strategi delivery order kan kan itu sekarang sangat sangat lazim, ya, dilakukan oleh perusahaan-perusahaan fast, oleh perusahaan-perusahaan apa makanan, ya, delivery order. Delivery order tentu saja kita akan berpikir tentang eh, cakupan, ya, cakupan yang mau dilayani, ya. Jadi kalau kita order dari kampus misalnya, ya, 15.000 sekian, ya, apa 14.000 sekian, ya,
tutup order tag ya. Kita order jam 10, tutup telepon jam 10 ya. Maka jam setengah 11 itu pizza sudah harus diterima oleh customer. Berarti pizza membind ya, mengikatkan diri pada servis layanan 30 menit order dipenuhi. Apa yang harus dilakukan? Kalau ada order dari kalau ada order dari Dayakolot, maka ini akan dilayani oleh mana? Gitu ya. Ada order dari Buah Batu, dilayani oleh mana? Ya, ada order dari Antapani, dilayani oleh mana? Nah, keputusannya adalah di mana service point harus ditempatkan. Ya, maka kalau ada order di sekitar kampus kita tuh kan banyak sekali apa namanya density penduduk kan padat banget ya. Ada perumahan-perumahan yang paling dekat di situ. Nah, disitulah Pizza Hut buka delivery order service point. Ya, di seberang kampus kita kan ada ya. Sehingga untuk order-order di daerah sekitar Dayakolot itu akan di-serve dilayani oleh service point yang di situ. Buah Batu nanti akan ada Pizza Hut yang dilayani oleh service point Buah Batu. Sari jadi ada dari Setrasari misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah keputusan strategis dari rantai pasok, ya, yaitu lokasi, termasuk kapasitas, ya. Jadi setiap service point ini mampu melayani berapa unit produk, gitu ya. Nah, lokasi ini nanti akan menentukan produk yang dibuat dan disimpan di setiap lokasi. Nah, ini makanya keputusan tentang lokasi dan desain rantai pasokannya itu merupakan keputusan strategis di rantai pasok. Ya, keputusan tentang lokasi juga akan me, apa, apa namanya ya, nah, akan menentukan ya, menentukan moda transportasi yang digunakan. Ya, misalnya dari lokasi ini nanti produk akan diangkut dengan moda transportasi apa? Apakah darat, laut, udara? Ya, pabrik semen ya, semen itu ada di Cirebon, di Cilegon ada, sorry, di Bogor ada dua pabrik ya. Di Nambo itu ada pabrik semen Tiga Ruda. Ada juga Holcim ya di daerah Nambo. Ya. Nah, keputusan untuk membuka pabrik di Nambo itu adalah keputusan strategis. Di Cirebon, Palimanan ada juga pabrik semen. Ya, nah, keputusan untuk membuka pabrik di Palimanan itu adalah keputusan strategis. Dari Palimanan nanti akan diangkut dengan apa? Dengan kereta api, dengan truk gitu ya. Cilacap juga lokasi Holcim, saya kayak gitu. Ya. Kemudian keputusan tentang sistem informasi yang digunakan, ya. Sistem informasi yang digunakan, misalnya kita akan menerapkan enterprise resource planning untuk memudahkan integrasi proses. Ini juga keputusan strategis. Nah, desain rantai pasok ini harus mendukung tujuan strategik, ya, tujuan strategik dari bisnis. Contoh kalau misalnya pabrik semen, tujuan strateginya apa? Tujuan strateginya misalnya ya, itu menguasai pangsa pasar di Jawa misalnya ya. Nah, keputusan tentang lokasi di mana, angkutannya pakai apa, kemudian titik-titik distribusinya ada di mana, itu adalah keputusan strategik yang mendukung tujuan strategik. Ya. Dan keputusan desain rantai pasok ini bersifat jangka panjang dan akan sangat mahal untuk dilakukan perubahan. Ya. Oke, dan ini juga harus memperhatikan ketidakpastian pasar ya, keputusan tentang keputusan strategik ini. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua ya, tahap atau stage yang kedua adalah perencanaan rantai pasok. Ya, ini merupakan penyebaran seperangkat kebijakan bisnis atau company untuk mengelola operasional jangka pendek. Ya, jadi perencanaan ya ini sifatnya jangka pendek. Kalau yang strategik tadi sifatnya jangka panjang, mahal untuk dilakukan perubahan. Contohnya apa? Penetapan lokasi, desain rantai pasok, sistem informasi. Ini keputusan jangka panjang. Kemudian keputusan perencanaan ini jangka pendek ya, ini mengikuti konfigurasi rantai pasok pada fase sebelumnya ya. Misalnya apa? Misalnya adalah keputusan tentang berapa channel harus dilibatkan untuk delivery produk.
Ini keputusan jangka pendek, ya. Jadi misalnya kita akan mendeliver produk kita melalui toko-toko gitu ya. Maka kita akan menentukan berapa toko harus diacak sebagai distributor, sebagai retailer. Ini keputusan jangka pendek. Kemudian gudangnya akan kita buka di mana? Berapa harus disimpan di setiap gudang? Ya, berapa material yang kita simpan? Kapan dikeluarkan? Gitu ya. Kapan harus order? Berapa jumlah order? Nah, itu keputusan jangka pendek. Keputusan jangka pendek ini titik awalnya ya atau acuannya itu adalah dari forecast permintaan ya, ramalan permintaan atau proyeksi permintaan. Nah, forecast permintaan ini dasarnya apa? Kalau kita bicara produk-produk yang berbasis massal ya dibuat secara massal, maka basisnya adalah penjualan. Nah, Anda sebagai sarjana administrasi bisnis harus menguasai nih peramalan, ya teknik-teknik peramalan, kemudian apa namanya variabel-variabel yang dilibatkan dalam peramalan ini Anda harus harus menguasai, ya. Nanti ada simulasinya ya. Kemudian misalnya ya segmen pasar mana yang harus dipasok dari lokasi mana. Contoh kalau ini aku lagi ya. Coba sesekali Anda perhatikan, Anda beli Anda beli air aqua ya 600 mili yang botol. Coba perhatikan di sana. Itu dibuat oleh pabrik mana? Ya. Sampai sekarang aqua yang dijual di Bandung, botol yang 600 mili itu dibuat di pabrik Klaten. Nah, ini pertanyaannya adalah kenapa harus Klaten? Padahal Aqua punya pabrik di Subang. Aqua punya pabrik di Sukabumi, punya pabrik di Bekasi. Kenapa harus Klaten? Yang secara jarak itu lebih jauh dibanding ketiga lokasi yang ini. Ya, dan ini adalah keputusan yang terkait dengan perencanaan. Silakan Anda telaah. Ya, jadi pertanyaan ada dua tadi ya. Kasus supply chain tidak mengikuti alur ya, saya catat dulu ya. Supply chain tidak mengikuti alur. Kemudian kenapa Aqua tidak dipasok, Aqua yang 600 mili tidak dipasok dari pabrik yang terdekat gitu ya. Ntar saya catat dulu ini untuk kasus yang Anda harus jawab ya. Pertama, kasus aliran rantai pasok tidak tipikal. Yang kedua, kenapa Aqua 600 mili di Bandung dipasok dari Klaten. Ini adalah isu yang terkait dengan perencanaan supply chain. Ya. Kemudian perencanaan juga menyangkut berapa produk harus kita simpan, berapa material kita simpan. Kemudian kalau misalnya kapasitas kita nggak cukup, kita akan melakukan subkontrak. Ini juga keputusan jangka pendek ya. Backup lokasi juga ya. Kemudian kebijakan persediaan. Nah, kebijakan persediaan itu nanti ada yang akan kita bahas ya tentang kebijakan persediaan ya, continuous atau periodik gitu ya. Kemudian waktu dan besaran promosi pemasaran. Nah, ini promosi pemasaran juga berkaitan dengan dengan perencanaan gitu ya. Karena ya nanti ini yang menarik ya. Kita akan memadukan antara operation dengan marketing. Ya, karena kalau kita udah bicara bisnis itu tidak bisa lagi memilah-milah gitu ya. Karena semuanya kan rantai pasokan ya. Rantai pasok ada yang eksternal ada yang internal. Internal antara lain pemasaran dengan produksi gitu ya. Nah, ini promosi pemasaran nanti dampaknya seperti apa? Dan bagaimana produksi harus menyikapi ya bagaimana gudang harus menyikapi. Nah, ini isu kritis juga dalam rantai pasok ya berkaitan dengan promosi. Ini juga harus mempertimbangkan demand uncertainty. Kemudian kalau kita bisnisnya lintas negara harus mempertimbangkan juga tingkat pertukaran valuta ya. Kemudian juga persaingan. Kemudian ya keputusan yang sangat pendek ini ya, yang operasional sifatnya ini harian atau mingguan ya.
Misalnya, bagaimana kita harus menyelesaikan order secara individu, ya, customer order. Jadi misalnya, oh kita sebagai provider air minum dalam kemasan. Oh si retailer A ya atau distributor A yang ada di Buah Batu order sebanyak 1.000 box ya harus dikirim tanggal 5 Oktober ya dikirim ke gudang di Dayakolot. Nah, bagaimana kita melayani order ini? Nah, itu keputusan operasional ya. Nah, ini harus di keputusan operasional nanti akan kita misalnya sebanyak 1.000 box ini tanggal 5 Oktober itu harus dipasok dari gudang kita yang di mana, gitu ya. Menggunakan truknya siapa? Truk kita sendiri atau kita akan order truk pihak ketiga, misalnya kayak gitu. Ini perencanaannya. Oleh karena itu, tujuan ini harus dioperasionalkan seefektif mungkin. Ya, misalnya menyangkut kalau kita harus mensupport, mensurvey, menserve sebanyak 1.000 box tanggal 5 Oktober harus diterima, sudah kita ini apa kirim ya. Kita ngirimnya kapan? Tanggal 4 mungkin ya atau tanggal 5 pagi. Misalnya kayak gitu. Ya. Kalau kita ngirim 1.000 pada tanggal 4 misalnya ya, kita akan ambil dari mana? Dari persediaan. Di gudang mana? Nah, kalau kita tetapkan oh gudang kita yang ada di Cibiru, nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, gudang yang ada di Cibiru, bagaimana kita memanage inventory gudang yang di Cibiru untuk melayani order, salah satu order adalah 1.000 di Buah Batu tanggal 5 Oktober gitu ya. Nanti ada order yang lain. Makanya kita akan menetapkan kebijakan atau kita akan memanage inventory kita. Nah, managing inventory ini adalah operasional. Ya, keputusan operasional. Ya, penetapan pengiriman, kemudian sampai ke kapan kita harus mempeak, kita harus mengambil material atau produk dari gudang, gitu ya. Membuat list atau daftar pengambilan produk, kemudian pengirimannya, ya, kemudian jadwal pengantarannya, kemudian apa namanya replacement ya, replacement. Kalau misalnya kita kirim 1.000 tanggal 4, kan kita berkurang gudang, inventory kita berkurang, maka kita harus ganti seperti apa? Nah, itu keputusan operasional ya. Keputusan operasional ini karena jangka waktunya sangat pendek, ini mempunyai tingkat kepastian yang tinggi dibanding keputusan yang bersifat perencanaan dan strategi. Ya. Dan supply chain ini juga bisa kita tinjau dari dua siklus produksi, ya, dua siklus produksi, yaitu eh, siklus ini proses dalam rantai pasok, ya, ini bisa berbentuk push atau pull, ya. Push atau pull view ini proses dalam rantai pasok di mana rantai pasok dibagi dalam dua kategori. Tergantung pada apakah proses dilakukan untuk merespon order, ya, atau pull artinya ada order baru kita akan proses. Itu bersifat pull, ya. Jadi pasif, sifatnya pasif. Meskipun dalam marketing juga aktif nanti ya, tapi karakter dari produksi ini adalah order baru kita proses. Contohnya apa? Contohnya adalah penjahit itu ya, kemudian eh, mobil militer, pesawat kayak Boeing tadi ya, ada order baru diproses. Ya, jadi produk-produk yang diproduksi by order berdasarkan pesanan. Atau kita akan memproses, akan memproduksi untuk mengantisipasi order. Ya, artinya untuk mengisi persediaan. Ini berarti ini sifatnya sebagai push proses gitu ya. Untuk mengantisipasi order atau permintaan pelanggan. Ini push. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. em, Siklus order, kalau misalnya untuk customer ya, customer order kepada retailer, ini disebut sebagai customer order cycle, yaitu siklus atau waktu yang diperlukan antara order
ya, dibuat dan dikirimkan oleh customer kepada retailer sampai diterimanya produk oleh customer. Misalnya kita nih sebagai end customer nih, kita order hari ini, ya. Maka kita menginginkan hari ini juga dapat kayak tadi ya, Aqua pesan apa Aqua, kita minta apa namanya? Kita ngomong apa? Aqua. Nggak ada, ya udah. Apa aja yang ada gitu ya. Nah, ini cycle customer order cycle, ya. Ya waktunya sangat pendek. Kapan customer perlu, di situ harusnya dia ada, ya. Kemudian dari sini customer ke retailer, nanti retailer itu akan order. Ya, jadi order dari customer ke retailer itu disebut sebagai customer order cycle. Ya, waktu yang diperlukan untuk memenuhi order customer. Retailer berdasarkan penjualan-penjualan yang diperoleh selama sekian waktu, kemudian dia nanti akan menetapkan order. Jadi misalnya gini ya, saya sebagai toko ya bisa menjual dalam 1 minggu misalnya 3 box air minum dalam kemasan, ya. Maka nanti minggu hari Jumat misalnya ya tinggal 1 box. Nah, hari Jumat saya akan mengirimkan order kepada distributor, ya. Untuk apa? Untuk mengisi kembali gudang saya yang tinggal 1 box. Itu disebut sebagai replenishment cycle. Ya, ke distributor. Ya, jadi hari Jumat saya mengirimkan order kepada distributor, ya. Kemudian barangnya datang hari Senin. Berarti butuh waktu 3 hari. Ya, Jumat order dikirim, Senin barang datang. 4 hari ya. 4 hari. Nah, ini replenishment cycle. Itu order dari retailer kepada distributor. Distributor nanti ngorder kepada manufacturer. Ya, distributor berdasarkan penjualan pada para retailer nanti dia akan oh stoknya tinggal sekian, ya. Kemudian dia akan order. Nah, itu disebut sebagai manufacturing cycle. Manufaktur nanti berdasarkan penjualan kepada distributor, maka kebutuhan material sekian-sekian, ini akan order kepada supplier, itu disebut sebagai procurement cycle. Gitu ya. Nah ini ya, customer order cycle, ini adalah order dari customer ke retailer. Siklus order customer ke retailer. Replenishment cycle ini siklus order retailer kepada distributor dan seterusnya ya. Nah, ini cycle cycle view ini merupakan proses yang terlibat dan pemilik dari setiap proses. Ya, jadi kalau misalnya customer order cycle itu adalah proses order dari customer kepada retailer. Pemilik prosesnya siapa? Pemilik prosesnya itu adalah customer karena customer yang mengorder. Ya. Nah, setiap peran dan tanggung jawab untuk setiap member, setiap entitas ini akan menghasilkan output, outcome, ya, outcome. Jadi kinerja pemenuhan order itu dihitung dari situ atau diukur dari situ, ya, kinerja pemenuhan order. Jadi misalnya gini, retailer order kepada distributor, ya, order hari Jumat, ya, minta hari Senin dikirim sebanyak 1.000 box di gudang Dayakolot. Itu adalah demand dari retailer, ya. Distributor itu akan melayani. Hari Senin dia akan bisa mengirim sebanyak 1.000 box di Dayakolot, tepat hari Senin. Nah, ini outcome-nya adalah pemenuhan order yang perfect ya, yang eksak ya, sesuai dengan permintaan dari retailer. Itu ya, ini kinerjanya diukur dari situ. Ini ya. Jadi post proses itu tadi kita diskusikan bahwa post proses itu proses yang dilakukan untuk mengantisipasi order, ya. Di dalam post proses ada aktivitas-aktivitas procurement, ya, pengadaan, ya, aktivitas manufacturing, aplikasi, aktivitas replenishment cycle ya, atau penggantian material yang terserap dalam produk atau terserap dalam demand, pengiriman ya. Ini post proses. Sedangkan full proses ini adalah aktivitas apa? Proses yang dilakukan untuk antisipasi sorry, untuk memenuhi order ya. Kalau di sini antisipasi order, di sini memenuhi order. Nah, di dalam full proses ini juga mengandung post proses. Contoh nih contoh. Pindad, ya, Pindad memproduksi senjata, ya.
Ini memproduksi produknya itu by order, ya berdasarkan pesanan. Misalnya ada pesanan tank dari Kementerian Pertahanan atau dari TNI Angkatan Darat misalnya, ya, sekian unit, ya itu full proses, ya. Kayak tadi Boeing ya juga ya. TNI Angkatan Darat memesan sebanyak 60 unit tank, ya, pengadaan selama 1 tahun. Nah, ini adalah full proses. Nah, di dalam full proses ini juga ada post proses. Kan tidak begitu ada order sebanyak 60 unit tank, kan tidak serta-merta Pindad belanja baja, belanja sistem elektronik, enggak. Tapi Pindad sudah mempunyai inventory dalam apa inventory baja, inventory material-material yang digunakan untuk membuat tank. Itu sudah ada, ya. Nah, ini ada aktivitas post proses juga di sini, gitu maksudnya ya. Jadi tidak tidak mungkin full proses gitu ya. Karena di dalam full proses ada juga post proses. Nah, ini tadi ya. Jadi pull itu eksekusi diinisiasi untuk merespon customer order. Reaktif, sedangkan push proses eksekusi diinisiasi untuk mengantisipasi eh, order customer ya, spekulatif sifatnya ya. Oke. Nah, pull atau push ini berguna dalam konteks keputusan strategis desain rantai pasok ya. Berkait erat dengan penyelesaian order. Nah, ini bisa kita ambil kasus misalnya. Kenapa Pindad punya pabrik ada di Bandung dan juga ada di Malang, gitu ya. Meskipun dan untuk ini apa namanya prosesnya juga full ya, full di Bandung dan di Malang. Kenapa, gitu ya. Kemudian ini satu lagi contoh yang memadukan antara push dan pull. Ini sangat terkenal ya, dicontohkan Dell ya. Dell itu melayani order untuk push maupun pull. Maksudnya gini, kalau push, Dell itu memproduksi dan menjual produknya itu melalui distributor, melalui retailer, ya melalui toko-toko. Tapi Dell juga melayani pull order. Ya, jadi kok end customer bahkan kita itu bisa memesan Dell, memesan komputer Dell itu langsung kepada pabrikan, ya. Dan ini salah satu strategi yang sangat bagus dan banyak ditiru gitu ya. Salah satunya oleh Alibaba juga meniru atau melakukan strategi yang sama gitu ya. Kenapa melakukan pool? Ya dengan pool ternyata bisa menghemat biaya distribusi. Jadi bisa menjual produk secara lebih kompetitif. Di satu sisi, Dell juga bisa berinteraksi langsung dengan end customer-nya, ya. End customer-nya, jadi sehingga nanti desain produknya pun itu bisa pengembangan produknya itu bisa lebih realistis berdasarkan keinginan customer, ya. Dan ini proporsi antara push dan pull ini berdampak pada kinerja rantai pasok. Contoh misalnya tadi kalau Dell misalnya bisa 50% itu pull dan push ya. Yang push itu kan marginnya kan relatif lebih apa tereduksi gitu ya. Sedangkan yang pull itu bisa memaksimalkan margin dan bisa langsung delivery to marketnya, time delivery to market itu lebih pendek gitu ya. Baik, dan bahasan yang berikutnya adalah proses makro ya. Jadi di dalam rantai pasok itu sebenarnya kalau kita pilah-pilah, pisah-pisah ya berdasarkan alurnya, itu ada proses-proses yang disebut sebagai proses makro ya. Yang pertama ya dalam konteks downstream ya, OM dengan customer. Ini ada yang disebut sebagai customer relationship management ya, yaitu memanage hubungan dengan customer. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun loyalitas customer ya. Kalau loyalitas customer meningkat, maka diharapkan sales akan naik ya. Artinya apa? Kalau customer loyal kan cirinya customer loyal yang berapa? Melakukan pembelian ulang ya. Melakukan pembelian ulang berarti ada salesnya akan bisa naik karena setiap kebutuhan customer kebutuh itu pasti ke kita lagi. Customer yang loyal akan menginformasikan atau mengajak orang lain untuk membeli produk yang sama, brand yang sama. Dengan adanya customer yang lain, customer baru, maka revenue juga akan naik, gitu ya. Customer yang loyal itu bisa menjadi brand ambassador.
ya, bicara yang positif tentang brand kita. Itu bisa meningkatkan loyalitas dan membujuk customer yang lain. Itu sales akan naik. Kalau sales naik, maka profit akan naik. Ya. Nah, untuk membuat customer loyal, maka kita harus bisa memprofilkan customer. Ya. Dan untuk memprofilkan customer, kita harus punya database customer. Ya. Kita bisa menggunakan Salesforce Automation, kontak management, dan sebagainya. Ini downstreamnya ya. Kemudian proses internal itu ada internal supply chain. Internal supply chain itu adalah kolaborasi lintas fungsi. Ini tergambar dalam proses bisnis. Misalnya apa? Misalnya ya, antara marketing sales dengan logistik operation. Ya, ada order sekian box ya air minum dalam kemasan. Pada saat si sales mau menjual, itu kan dia sudah tahu bahwa kita mempunyai inventory berapa, ya, sehingga nanti deliverynya bisa dipastikan karena produk tersedia. Nah, inventory itu ranahnya bukan marketing, tapi ranahnya logistik operation, ya, supply chain. Ya, tapi kolaborasi antar unit ini nanti akan bisa memperlancar atau membuat si marketing and sales itu bisa bekerja dengan smooth, ya. Demikian juga antara logistik dengan pabrikasi, ya. Pada saat procurement, ya, itu nanti akan berapa sih kebutuhan material itu juga bisa diperkirakan. Ya, kebutuhan material itu nanti akan ngait ke berapa penjualan, ya. Jadi setiap produk keluar itu kan nanti akan mengurangi persediaan. Mengurangi persediaan otomatis nanti akan menuntut atau apa namanya? Kita harus merencanakan replenishment-nya. Replenishment itu nanti akan menjadi kebutuhan material. Nah, itu kolaborasi antar fungsi di internal. Ya, itu internal supply chain. Sedangkan upstream-nya kita harus membangun hubungan dengan supplier, ya. Kolaborasi dengan supplier. Kenapa harus membangun hubungan dengan supplier? Kadangkala supplier itu mempunyai bargaining power yang lebih besar karena keterbatasan supplier. Contohnya apa? Di industri otomotif misalnya ya, supplier ban itu kan hanya beberapa merek, ya, Gajah Tunggal, kemudian Dunlop, kemudian ada beberapa merek gitu ya. Nah, andai kita tidak membangun hubungan yang baik, hubungan dengan supplier yang baik, maka mungkin posisi kita lemah sehingga kalau supply supply material, supply komponen tidak lancar, maka nanti pemenuhan order kepada customer juga tidak lancar. Itu bisa mengganggu kepercayaan, bisa mengganggu proses produksi. Nah, makanya kita harus membangun hubungan dengan supplier. Nah, ini semuanya kita integrasikan. Ya, ketika proses masuk makro ini kita integrasikan sebagai salah satu perspektif dalam manajemen rantai pasok. Ya, karena apa? Karena integrasi ini merupakan hal yang kritis dan efektif, ya. Ini merupakan apa? Isu-isu kritis juga. Ya, contohnya apa? Contohnya setiap proses ya penjualan sampai procurement itu kan proses yang berangkai ya. Itu harus diintegrasikan. Kalau kita memenuhi order misalnya ya, air minum dalam kemasan, kita berhasil mendeliver ada kontrak sebanyak 1.000 box misalnya ya. Pada 1.000 box ini kita deliver, maka kita akan kekurangan. Kita harus mereplenish 1.000 box ini. Nah, untuk mereplenish 1.000 box ini, kita butuh material untuk memproduksi 1.000 box. Nah, itu contoh sederhananya seperti itu. Sehingga kita harus integrasikan. Ya, ini ada beberapa contoh yang nanti Anda bisa akses di ini ya. Manajemen rantai pasok di Toyota seperti apa? Di mana pabrik, gudang, fasilitas operasi lainnya harus ditempatkan. Ya, ini juga nanti Anda respon ya, Anda respon pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian IKEA juga model-model rantai pasok di IKEA, gitu ya. Oke, itu yang untuk sesi satu ini. Saya berharap meski hanya dengan video ini Anda bisa menangkap, Anda bisa mengkomprehend, Anda bisa apa, mensarikan dan beberapa pertanyaan nanti akan Anda jawab di LMS di pertemuan satu ini ya. Thank you for attention. Mohon maaf sekali lagi untuk ketidaknyamanan perkuliahan pertama ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.